Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Xenia 1,3 tipenya X manual tahun 2014. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling utama itu dari tampilan luar ya. Tampilan luar ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah dudukan mobil. Jadi mobil yang bagus dia dudukannya masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus yang kedua untuk bodi. Bodi pun juga ada dua hal yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak. Yang pertama ini kita perhatikan di sini. Ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut ini kita perhatikan, pastikan bahwa jaraknya itu simetris antara kiri dan kanan. Terus habis itu yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan cat dari bodi. Jadi permukaan cat bodi kita kelilingin mobil, kita periksa, pastikan bahwa permukaan catnya ini memantulkan bayangan objek-objek atau benda yang ada di sekitar mobil itu secara lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan semua bagian-bagian bodi juga kita perhatikan. Terus habis itu bagian-bagian yang lain juga kita perhatikan ya, seperti kaca, lampu-lampu, terus habis itu ban semuanya. Nah, ini ban dia juga kondisi juga masih tebal ya, mungkin sekitar 80% masih ada. Nah, kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa kondisi bagian luar mobil aman. Nah, setelah kita cek, kita pastikan bagian luar aman. Nah, berikutnya kita periksa ke bagian dalam. Nah, ini dia kuncinya terpisah dengan remote, dan remote-nya ini juga remote aftermarket ya, seperti itu. Jadi sekarang kita coba buka saja mobil. Nah, sekarang kita buka mobil dan kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, yang perlu kita perhatikan adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard ya. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur. Nah, terus habis itu pedal juga kita perhatikan, karena kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kolong jok ya. Jadi kolong jok kita perhatikan, kita pastikan bahwa jangan sampai ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita periksa bagian-bagian bawah interior, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, kita perhatikan sekeliling interior ya secara keseluruhan, baik di dashboard. Nanti di video ini juga satu persatu bagian-bagian dashboard akan kita lihat. Nah, terus habis itu di bagian plafon pun juga kita perhatikan kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Terus habis itu di jok juga kita perhatikan kondisinya bagaimana. Nah, ini dia joknya bawaan orisinil ya. Jadi bahannya bahan fabric, tapi di sampingnya ini dia semi kulit seperti itu. Nah, jadi kita perhatikan juga kondisi jok bagaimana. Nah, ini juga untuk ukuran tahun 2014 juga kondisinya juga masih oke. Nah, setelah kita periksa bagian interior, kita yakin bahwa kondisinya itu oke sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, berikutnya kita coba nyalakan mobil. Nah, cuman sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin. Kita periksa di bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Karena jika ada rembesan ada kemungkinan bisa di packing-packingnya ya, packing, jadi perlu kita ganti. Atau misalnya kebocoran juga bisa ada jadi ditutup oli yang kurang rapat, itu juga bisa ada kemungkinan. Nah, terus selain rembesan di mesin, di kolong-kolong juga kita perhatikan juga, pastikan bahwa kaki-kaki tidak ada rembesan. Terus habis itu di kolong juga tidak ada keropos. Nah, kita perhatikan juga di bagian mesin itu oli mesin, kondisi dan levelnya, serta
radiator coolant, kondisi dan levelnya. Setelah kita cek, kita pastikan sudah oke, barulah kita coba nyalakan mobil. Nah, di sini ini colokan kunci ya. Colokan kunci. Nah, ini karena manual jadi kita pastikan bahwa giginya itu netral. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang bermasalah, jadi perlu diservis. Nah, untuk getaran mesin getaran mesin bisa kita rasakan dari getarannya itu masuk ke dalam. Bisa kita rasakan dengan kita pegang setir, terus habis itu dari posisi duduk kita juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk ke dalam itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, ada kemungkinan yang pertama bisa jadi engine mountingnya sudah keras atau sudah pecah, jadi perlu diganti. Atau bisa yang kedua, mesinnya pincang, jadi perlu ditune up atau servis. Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kilometernya ya. Oke. Nah, mobil Daihatsu Xenia ini kilometernya di 109.000. Jadi ini dia service record Daihatsu ya. Jadi ini gantungan servis terakhirnya. Sudah hampir servis berikut sih. Nah, terus habis itu di sini ada gantungan-gantungan sebelumnya. Terus habis itu juga di sini masih lengkap ya. Jadi ada ininya, bungkus ininya. Nah, di sini juga buku servis juga masih ada nih. Di sini juga ada terakhir nih. Servis di 99.000 ya. Nah, ini servis recordnya. Terus habis itu buku manual juga sini masih lengkap. Oke. Nah, apabila kita mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer, terus habis itu kondisi fisik mobil, serta rekor servisnya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Nanti susah bagi pembeli untuk memprediksi ya servis dan maintenance berikutnya. Oke, sekarang kita perhatikan di mesinnya. Sekarang kita ke bagian depan. Nah, untuk buka kap mesin di bagian sini, ini buka kap mesin. Nah, di bagian sini untuk buka ini tangki bensin. Nah, ini. Nah, terus di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka kecil buat naruh-naruh koin juga bisa seperti itu. Nah, terus ini kisi-kisi AC. Sekarang kita sebelum ke depan kita ke door trim dulu ya, kita periksa. Nah, kondisi door trim juga masih oke ya. Kondisi door trim juga masih oke. Terus habis itu di sini ada tombol buat power window di keempat pintunya. Di sini buat lock unlock power window. Nah, ini kita buka aja. Nah, untuk spionnya, dia spionnya masih standar ya, karena dia tipe X. Jadi dia layar sentuh. Sebenarnya nggak layar sentuh sih, dia harus digeser-geser kayak gini. Jadi secara manual. Cuman kalau misalnya mau diganti dengan elektrik juga bisa, nanti ganti tinggal tergantung konsumennya ya nanti yang pemilik mobil berikutnya nih. Oke, seperti itu. Nah, terus kita perhatikan juga di sini, ini di bagian pintu ini dia ada sealer nih. Sealer, jadi sealer ini kita perhatikan, kita pastikan bahwa kondisi sealer ini masih oke ya di bagian pintu. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Dan apabila sealer pintu itu cacat atau rusak, berarti ada kemungkinan pintunya sudah pernah reparasi atau perbaikan. Nah, sekarang kita lampu sennya nyala. Kita matiin dulu lampu sen. Nah, oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, untuk buka kap mesin, dia di bagian tengah sini kita dorong ke atas. Nah, Daihatsu Xenia ini mengusung mesin 1300 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang ya. Jadi penggerak roda belakang juga sudah mulai langka ya sekarang. Nah, mesin ini sama persis dengan saudara kembarnya Toyota Avanza. Jadi mesin ini bisa dikatakan ini ya mesin yang bandel dan tahan banting ya, seperti itu. Nah, untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa pertama kali kita dengarkan ritme suara mesinnya. Pastikan bahwa suaranya itu halus, terus ritme suaranya itu konstan, serta getaran mesinnya juga masih halus. Nah, terus untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan. Nah, di sini di kap mesin ini juga ada sealer.
Jadi sealer kita perhatikan, pastikan bahwa sealernya itu aman, serta kap mesin jangan sampai ada perbaikan atau reparasi. Nah, sudah dilengkapi dengan peredam panas di sini. Nah, terus habis itu besi yang di bagian depan kita sebut apron. Apron juga kita cek, pastikan bahwa aman, tidak bekas reparasi atau perbaikan. Terus di bagian sasi-sasi juga kita perhatikan, pastikan bahwa aman, tidak ada bekas reparasi. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa melihat komponen-komponen metal atau dan bagian-bagian yang sulit dibersihkan. Pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, oke, bagian mesin sudah kita periksa, kita tutup kap mesin. Sekarang kita periksa ke bagian-bagian yang lainnya ya. Oke, nah, bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang, mobil sejuta umat, perawatannya mudah, bensinnya irit, terus habis itu mudah dan murah juga ya. Spare partnya juga murah, ketersediaan spare part juga terjamin, harga jualnya juga masih bertahan. Terus habis itu apalagi ya, semua bengkel bisa menanganinya, dan dealer Daihatsu pun juga tersebar di seluruh Indonesia ya. Banyak juga bengkel-bengkel Daihatsu. Mungkin Daihatsu Xenia ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita coba periksa ke bagian ini tengah dan bagian belakang ya. Oke. Nah, ini sekarang saya masuk ke bagian tengah. Nah, ini. Oke. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar 5, bisa 6 jari nih, 6 jari. Nah, terus untuk headroomnya sendiri ini masih ada besar. Ini juga mungkin ada sekitar 8 jari ada. Nah, sekarang kita ke bagian belakang dulu. Nah, di baris ketiga ini bisa duduk 2 penumpang dewasa secara normal. Nah, terus habis itu di sini ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus seatbelt 3 titik juga sudah ada 2. Cuman di sini tidak ada pegangan tangan. Kalau mau ditambahin juga ini ada tempatnya ya. Oke. Nah, terus habis itu ini polos karena tipenya tipe X. Nah, ini seperti ini. Nah, pelipatan bangku bisa 50-50 bagian senderannya, serta 100% untuk ininya bagian bawah seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke bagian ini bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini bisa duduk 3 penumpang dewasa secara normal. Nah, terus habis itu ini senderan kepala ada 2. Terus pelipatan bangku bisa 50-50 ya ke depan. Terus habis itu seatbelt 3 titik juga ada 2, kiri dan kanan, serta 2 titiknya ada 1 di bagian tengah. Nah, terus habis itu di sini bisa diatur juga nih maju mundurnya ya di bagian tengah, serta joknya juga bisa di reclining. Nah, di bagian tengah sini ada lampu baca, di sini ada handle tangan kiri dan kanan. Terus habis itu di bagian sini, nah ini memang Xenia atau Avanza ini memang boros cup holder ya. Jadi cup holder ada 3 di sini. Ini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus habis itu di bagian sini nggak ada tempat penyimpanan. Nah, cuman walaupun tipe X dia sudah dilengkapi dengan AC double blower. Nah, AC-nya juga kita cek juga masih dingin. Nah, seperti itu. Terus habis itu sudah, mungkin di bagian tengah ini aja. Sekarang kita coba periksa di door trim. Nah, kondisi door trim juga masih oke. Terus habis itu di sini ada 3 cup holder ya, sama ada tempat penyimpanan terbuka. Sudah dilengkapi dengan child lock. Terus habis itu bagian sealer pintu juga perlu kita perhatikan, pastikan bahwa dia kondisinya masih oke. Nah, sekarang kita lanjut, kita periksa. Nah, ini dia masih pakai dop ya. Jadi standarnya dia peleknya kaleng pakai dop. Nah, cuman bannya juga masih tebal. Kalau mau di upgrade silakan bisa. Nah, ini pengisian bensin ada di sebelah kanan. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, bagian belakang di sini ada semprotan air wiper, sudah dilengkapi dengan wiper belakang. Kaca belakang belum dilengkapi dengan defogger. Ini tipe X. Terus apalagi ya? Oh, di sini ini ada ini juga nih tambahan ya, body molding di sini. Sama ini sensor parkir ada 2. Serta nah ini
salah satu indikasi jika kita mau melihat kompresi mesin mobil masih bagus, itu dia masih mengeluarkan embun air dari ujung knalpot. Nah, sekarang kita periksa ke bagasi ya. Oke. Nah, ini bagasi, space-nya masih lumayan ya, lumayan oke. Nah, kalau jok baris ketiga dilipat dapat space bagasi yang lebih besar. Nah, udah. Sealer pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya itu oke. Nah, terus bagian tulangan-tulangan pintu pastikan juga jangan sampai ada reparasi atau perbaikan ya. Oke. Nah, sudah bagasi bagian belakang sudah kita periksa. Sekarang kita lanjut ke bagian sini. Nah, ini kondisi ban masih tebal. Nah, di sini kita periksa juga door trim, kondisi door trim juga masih oke. Terus habis itu child lock ya, sudah dilengkapi dengan child lock. Nah, di bagian sini sealer pintu juga perlu kita perhatikan ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke bagian depan. Nah, di sini door trim, kondisi door trim juga masih oke. Terus habis itu sealer pintu juga kita periksa, kondisinya juga masih oke ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini tampilan depan, jok depan, tampilan dashboard. Sekarang kita masuk aja nih, kita lihat apa saja yang ada di dashboard ya. Oke. Nah, kita mulai dari setir. Nah, kulit jeruk setir juga masih bagus ya. Nah, di sini cuman ada pudar aja nih, pudar karena usia nih. Tapi bisa digosok sih. Enggak, kotor aja nih. Ntar digosok lagi. Oke, nah sudah dilengkapi dengan airbag. Nah, di bagian sini cluster speedometer. Nah, terus di bagian tengah ini ada kisi-kisi AC di bagian atas, di bagian bawah ada dua, di sini tengah dua kisi-kisi AC. Nih, nah terus habis itu audionya masih single din. Dia bisa CD MP3. Terus radio FM AM, sama di sini colokan USB juga bisa. Nah, ada dilengkapi dengan tempat penyimpanan terbuka di bagian sini tengah. Nah, terus ini tombol lampu hazard. Nah, terus pengaturan AC-nya dia ada ini buat pengaturan kecepatan angin AC sampai 4 level. Nah, di sini ada suhu AC. Nah, di bagian bawah lagi kita periksa nih, di sini ada asbak. Terus ada ini power outlet, tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini manual 5 kecepatan plus mundur. Nah, terus di bagian sini ada handle rem tangan. Nah, cuman tipe X ini tidak ada konsol tengah ya. Tidak ada konsol tengah. Terus habis itu ada kunci seat belt. Nah, di sini kunci seat belt juga bisa kita lihat nih. Kalau bagian dalamnya ada karat atau sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, double airbag ya, jadi ada airbag juga di sini, kisi-kisi AC. Nah, ini laci penyimpanan tertutup. Nah, terus boros cup holder juga nih, ada 3 cup holder ditambah dengan tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus kita ke atas ada handle tangan. Nah, ini handle tangan di bagian atas. Di sini ada sun visor tapi tidak ada cermin. Terus spion tengahnya tidak ada pengaturan kesilauannya. Terus di sini ada lampu baca. Nah, di sini ada sun visor, tidak ada cerminnya juga. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di Zal Motor, yaitu Daihatsu Xenia 1,3 tipenya X manual tahun 2014. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas ya, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, performa mesin, kaki-kakinya masih oke atau tidak, power steeringnya masih oke atau tidak, koplingnya masih enteng, masih enak atau tidak, perpindahan giginya masih oke atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri ini terletak di sini nih, di hook. Nah, ini pas di belakang nih, belakang. Nah, di hook letak kita di Bekasi ya, di Pusat Otomotif Sentra Harapan, di Harapan Indah Bekasi. Jadi menuju Zal Motor juga mudah. Ini dari gerbang utama kita tinggal masuk ke dalam, terus habis itu ada bundaran ya.
Nah, ada bundaran, terus kita belok kiri sedikit. Nah, pas di hook nih. Nah, ini stok kita juga banyak nih, dari mulai ini ke sini. Nah, ini nih. Nah, oke. Nah, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Dan follow juga ya di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, sama YouTube. Nah, oke. Di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Daihatsu yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa komentarnya dan ini juga share dibagikan atau bagikan juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.